Baik, pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai filum protozoa. Protozoa merupakan salah satu bagian dari kingdom Animalia pada hewan invertebrata. Nah, sebelum kita membahas mengenai filum protozoa, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewanto bersama dengan dua rekan saya, yaitu Mega Fitriana dan Tri Yuliana Handayani. Pada pembahasan pertama itu akan dilakukan oleh saya sendiri terkait dengan pengenalan filum protozoa. Nah, apa yang dimaksud dengan protozoa? Nah, protozoa itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata proto berarti sebelum atau awal dan zoon berarti hewan. Jadi, protozoa ini dapat diartikan sebagai hewan pertama. Nah, sehingga perkembangan istilah selanjutnya merujuk pada sekumpulan hewan uniselular, eukariotik primitif, dan tidak memiliki klorofil. Nah, walaupun pada kenyataannya nanti akan kita temukan beberapa kelompok-kelompok protozoa yang memiliki kemampuan fotosintetik. Kemudian oleh Pelzar dan Chan menyebutkan perkiraan protozoa yang diperkirakan telah mencapai 64.000 spesies yang telah diidentifikasi. Masing-masing ada yang berupa fosil, masih hidup bebas, dan juga hidup sebagai parasit. Selanjutnya, bagaimana karakteristik protozoa itu? Protozoa sebagai organisme uniselular, eukariotik primitif, kemudian dia memiliki bentuk variasi, lonjong, memanjang, polimorfik atau polimorfik itu dapat diartikan memiliki beberapa bentuk dalam beberapa fase siklus hidupnya. Kemudian dia memiliki alat gerak dan ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Nah, alat geraknya itu ada yang berupa flagella, cilia, ataupun pseudopodia. Nah, secara fisiologinya dia dapat tinggal pada daerah dengan suhu 16-25 derajat Celcius, maksimum ya 36-40 derajat Celcius. Nah, untuk kondisi lingkungannya itu tingkat keasamannya itu mulai dari 3 hingga 9. Nah, ukurannya itu ada yang mikroskopis, sangat mikroskopis, mulai dari 10-200 mikrometer, hingga ada yang paling besar, itu 50 mikrometer, yang bisa kita lihat tanpa harus menggunakan mikroskop. Itu berasal dari kelas Ciliata. Nah, kemudian kita bahas mengenai cara hidup dan habitat filum protozoa. Nah, protozoa itu karena dia hewan, maka dia sebagai organisme heterotrof. Nah, kami menyimpulkan ada 3 cara hidup dari protozoa ini. Pertama, bebas, saprofit. Jadi dia memakan partikel-partikel organik dari organisme-organisme yang telah mati. Kemudian, parasitik, dia bisa hidup dengan menumpang yang menyebabkan kerugian pada makhluk hidup lain ataupun simbiosis pada makhluk hidup lain. Nah, habitat dari protozoa ini mulai dari daerah yang lembab, lingkungan akuatik darat maupun akuatik laut. Selanjutnya, bagaimana protozoa itu memperoleh makanan? Nah, protozoa memperoleh makanan dengan cara fagositosis. Nah, prosesnya itu menelan atau menyerap sebelum dilakukan pencernaan. Nah, pada samping kiri ini ada gambar yang berwarna mocha ini menunjukkan beberapa perwakilan dari filum protozoa. Ada yang menggunakan pseudopodianya untuk menangkap makanan. Kemudian ada juga yang menyerap dari organisme lain untuk memperoleh makanan. Selanjutnya, reproduksi filum protozoa.
Nah, reproduksi filum protozoa ini dapat dibedakan menjadi dua, secara seksual dan juga secara aseksual. Nah, secara seksual itu dilakukan dengan konjugasi, yaitu penyatuan dua sel di mana nanti terjadi penggabungan baik itu sel maupun berbagai komponen materi genetiknya. Sedangkan aseksual itu dilakukan dengan cara pembelahan sel atau biasa dikenal juga dengan membelah diri. Itu dapat secara biner ataupun bahu rangkap. Nah, perbedaan antara pembelahan sel secara biner dan bahu rangkap ini dapat dilihat pada hasil akhirnya. Nah, apabila hasil akhirnya itu menghasilkan dua sel anakan, maka disebut sebagai pembelahan biner. Apabila sel anakan yang dihasilkannya itu lebih dari dua, maka disebut pembelahan sel bahu rangkap atau bisa disebut sebagai multiple fusion. Kemudian untuk pembelahan biner ini dia juga berbeda dengan pembelahan sel pada organisme tingkat tinggi, di mana hasil pembelahannya itu terkadang tidak sama rata. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana proses pembelahan biner pada beberapa kelompok protozoa. Yang A ini datang dari kelas Sarcodina atau Rhizopoda. Yang B ini datang dari kelas Flagellata dan C ini datang dari kelas Ciliata. Nah, konjugasi pada protozoa. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, konjugasi itu merupakan proses penyatuan dua sel atau dua individu yang melibatkan penggabungan juga materi-materi genetiknya untuk menghasilkan sel anakan baru. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana taksonomi untuk filum protozoa ini. Nah, di sini kami mengambil sudut pandang protozoologi dan sistem dua kingdom. Nah, protozoologi itu adalah kajian zoologi terkait dengan hewan-hewan primitif atau hewan-hewan yang paling awal muncul di dunia. Kemudian menggunakan sistem dua kingdom yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus, yang dimana terdiri dari kingdom Plantae dan Animalia. Nah, dalam taksonomi invertebrata, filum protozoa kita memandang dengan sistem dua kingdom. Nah, panduan ini merupakan karya yang mengikuti dari Batchley, kemudian ditulis kembali oleh Richard Roxburgh tahun 1931 dalam karyanya yang berjudul Handbook of Protozoology. Jadi, kajian ini mengatakan bahwa ini adalah dunia hewan. Jadi, mereka tidak dipandang apakah itu menyerupai tumbuhan atau menyerupai fungi ataupun menyerupai bakteri. Selanjutnya, nah di sini teman-teman bisa lihat terkait dengan klasifikasi dari filum protozoa. Nah, kita berdasarkan dari Handbook of Protozoology karya Kudo. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah. Pada lampiran makalah itu telah kami tampilkan kurang lebih 17 lembar. Nah, filum protozoa sebelum ia dikeluarkan dari kingdom Animalia memiliki klasifikasi seperti demikian. Kingdom Animalia, filum protozoa dengan dua subfilum. Pertama, subfilum Plasmodroma memiliki 3 kelas, Mastigophora, kelas Sarcodina, dan kelas Sporozoa. Kemudian untuk subfilum Ciliophora itu ada kelas Ciliata dan kelas Suctoria. Nah, perkembangan selanjutnya, kelas Ciliata dan Suctoria itu digabung menjadi satu kelas yang disebut sebagai kelas Ciliata. Nah, di sini bisa dilihat mengenai contoh klasifikasi protozoa ini berdasarkan sistem dua kingdom. Ya, ini kita ambil salah satu contoh dari genus Trichonympha yang sempat kita bahas pada sebelumnya, mana kingdomnya Animalia,
Filum protozoa kelas Flagellata, artinya dia memiliki alat gerak berupa flagella atau bulu cambuk. Kemudian berasal dari ordo Hypermastigidia, familianya Trichonympidae, genus Trichonympa, dan spesies Trichonympa campanula. Nah, untuk penulisannya untuk spesies itu dicetak miring, sedangkan dari kingdom hingga genus tidak perlu dicetak miring. Nah, kemudian kita akan melihat sedikit perbedaan klasifikasi yang menggunakan panduannya sistem 2 kingdom dengan yang sudah 7 kingdom sekarang. Nah, bisa dilihat nih, kalau pada klasifikasi yang 2 kingdom itu seperti di kiri. Kalau yang kanan ini klasifikasi yang mutakhir, di mana protozoa itu sudah dipandang bukan lagi bagian dari kingdom Animalia, karena dia sudah berdiri menjadi suatu kingdom baru. Tetapi untuk ordonya itu masih sama. Nah, untuk perubahan dalam taksonomi itu umumnya untuk ordo itu tidak banyak yang berubah, tetapi pada kelas, kemudian filum, dan juga subkingdom, subfilum, ya itu biasanya yang mengalami perubahan. Karena dari beberapa penelitian-penelitian, umumnya para peneliti itu akan mengajukan untuk dijadikan misalkan menjadi filum atau diajukan menjadi kingdom. Seperti halnya filum protozoa ini hari ini telah diajukan menjadi kingdom pada sistem klasifikasi 7 kingdom. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana klasifikasi protozoa. Klasifikasi protozoa dibedakan berdasarkan jenis alat geraknya. Pertama Flagellata, Rhizopoda, Ciliata, dan Sporozoa, yang akan dibahas lebih lanjut oleh teman-teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moga Fitriana. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi filum protozoa berdasarkan alat geraknya, yaitu kelas yang pertama, kelas Flagellata. Nah, Flagellata ini merupakan kelas dari filum protozoa yang bergerak menggunakan alat gerak yang bernama flagel atau bulu cambuk. Nah, adapun cara perkembangbiakan dari Flagellata ini ialah melalui perkembangbiakan aseksual dengan cara pembelahan biner membujur. Selanjutnya, Flagellata ini dapat hidup bebas di air tawar maupun di air laut. Nah, contoh yang dapat hidup bebas di air tawar dan laut itu seperti pada fitoplankton dan juga zooplankton. Nah, selain dapat hidup bebas di air, si Flagellata ini juga dapat menjadi parasit bagi tubuh inangnya. Flagellata ini, meskipun ia tidak memiliki rangka luar, namun bentuk tubuhnya tetap itu dikarenakan ia memiliki pelikel dan juga selaput plasma. Selain itu, pelikel dan selaput plasma ini juga berfungsi sebagai pelindung dari tubuh si Flagellata ini. Nah, Flagellata ini dibedakan menjadi 2 berdasarkan dari bentuk tubuhnya. Yang pertama ada Zooflagellata. Nah, Zooflagellata ini merupakan kelompok Flagellata yang mempunyai bentuk tubuh seperti hewan. Contohnya yaitu pada Stephanoeca campanula, dapat dilihat pada gambar pertama. Kemudian ada Kodosiga botrytis, ada Proterosponia, dapat dilihat pada gambar kedua dan ketiga. Nah,
Si Zooflagellata ini biasanya hidup dengan sifat parasit. Nah, walaupun beberapa juga ada yang hidup di bebas tersebar. Selanjutnya ada Phytoflagellata. Nah, Phytoflagellata ini merupakan kelompok dari flagellata ini yang mempunyai bentuk tubuh seperti tumbuhan. Kenapa demikian? Karena ia memiliki kloroplas di dalam tubuhnya. Nah, Phytoflagellata ini mencerna makanannya melalui berbagai cara, seperti menelan lalu mencernakan di dalam tubuhnya, yaitu holozoik. Kemudian ada membuat makanannya sendiri, holofitik, atau mencerna organisme lain yang sudah mati, atau saprofitik. Nah, contohnya itu adalah Chlamydomonas dan juga Euglena. Dapat dilihat pada gambar. Terdapat kloroplas di dalam tubuhnya. Selain itu, ia juga memiliki vakuola kontraktil. Nah, adapun fungsi dari vakuola kontraktil ini ialah sebagai osmoregulasi. Nah, mereka itu terlibat dalam mengendalikan tekanan osmotik di dalam sel. Sedangkan vakuola makanan itu terlibat dalam proses pencernaan makanan. Nah, ini merupakan contoh dari flagellata. Trypanosoma gambiens ini merupakan penyebab dari penyakit tidur. Nah, pada Trypanosoma gambiens ini terdapat ektoplasma dan juga endoplasma. Nah, ektoplasma dan juga endoplasma ini merupakan daerah dari sitoplasma yang terdapat di dalam protozoa. Nah, adapun fungsinya, kalau endoplasma ini mengacu pada cairan yang terdapat di dalam sitoplasma, sedangkan ektoplasma ini lebih mengacu pada lapisan terluar dan juga kental yang terdapat di sitoplasma. Kemudian bagian-bagian atau struktur tubuhnya itu ada nukleus, nukleolus. Ini ada flagelnya, dapat dilihat pada ujung gambar terdapat flagel. Kemudian ada pelikel. Kemudian ada membrannya. Nah, ini merupakan spesies dari kelas flagellata. Ada Trypanosoma brucei gambiens, yaitu penyebab dari penyakit tidur Afrika. Terus ada Trypanosoma cruzi, penyebab cagas. Trypanosoma vaginalis, nah ini biasanya terdapat pada wanita, yaitu penyebab keputihan. Selanjutnya ada Leishmania brasiliensis, penyebab dari leishmaniasis. Trichonympa campanula, simbiotik dengan rayap dan tinggal dalam perut. Selanjutnya ada Giardia lamblia, yaitu penyebab dari giardiasis atau diare. Selanjutnya ada Trypanosoma evansi, yaitu penyebab penyakit surah. Nah, kelas selanjutnya yaitu kelas amoeba atau rhizopoda. Nah, kelas ini mempunyai alat gerak yang berupa pseudopodia atau kaki semu. Nah, gerakan dari kelas amoeba ini dinamakan dengan gerak amoeboid. Adapun perkembangbiakannya juga secara aseksual, yaitu melalui pembelahan binar. Nah, ia tersusun oleh kulit luar, ektoplasma, dan juga selaput luar atau plasmolema, atau sebagian lainnya juga menyebutnya dengan membran plasma. Nah, ada juga bagian dalamnya disebut oleh endoplasma.
Nah, si kelas amuba ini tidak memiliki perkembangbiakan seksual. Ia juga dapat hidup bebas di air tawar maupun air laut dan juga dapat menjadi parasit bagi tubuh inang lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari anggota kelas amuba atau Rhizopoda. Ada Diflugia, amuba, Arcella, Actinopris, Clathrulina, Actinosphaerium, Chlamydoporis, dan juga Globigerina. Nah, salah satu contoh yang paling terkenal dari kelas amuba ini adalah amuba Proteus. Adapun struktur tubuhnya ialah sebagai berikut ini. Nah, dapat dilihat dia memiliki plasmolema atau membran plasma, ada ektoplasma juga, ada endoplasma, ada pseudopodiumnya atau kaki semunya, ada nukleus, ada vakuola makanan, dan juga vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh spesies dari kelas Rhizopoda ini. Ada amuba Proteus. Kemudian ada entamuba gingivalis yang biasanya hidup di gusi dan gigi manusia. Ada Globigerina yang digunakan sebagai petunjuk dari minyak bumi. Kemudian ada Colosphaera yang berguna sebagai bahan penggosok dan peledak. Kemudian ada Entamuba coli yang biasanya hidup di usus besar manusia. Diflugia hidup bebas dan biasanya menghasilkan lendir. Dan juga yang terakhir ada Arcella. Nah, Arcella ini juga hidup bebas dan dindingnya tersusun atas kitin dan fosfoprotein. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan mengenai kelas berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triliana Handayani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasik ciliata. Yang pertama itu sebagai alat gerak berupa rambut-rambut getar atau silia di sekujur tubuhnya. 2. Perkembangbiakan aseksual berupa pembelahan binder melintang. 3. Perkembangbiakan seksual konjugasi. Yang keempat yaitu hidup bebas di air tawar maupun laut hingga parasit bagi tubuh inang lain. Yang kelima yaitu ciliata memperoleh makanan dengan cara menyapukan masuk ke rongga-rongga makanannya menggunakan silia. Selanjutnya itu beberapa anggota kelas ciliata atau Ciliapora. Yang pertama yaitu ada Euplotes, yaitu berfungsi silia yang menyatu yang membentuk fungsi cirrus dari sudut pandang filogenetik. Yang kedua ada Dileptus yang berfungsi memiliki satu asa atau memanjang untuk makroneklus dan mikroneklus. Yang selanjutnya itu ada Tetrahymena, yaitu berfungsi sebagai protozoa bersilia dan berfungsi untuk gen vivo. Selanjutnya ada Setentor untuk sel antara struktur Polygereus dengan simbium alga stentor. Selanjutnya yaitu ada Zoohamidivum, berfungsi untuk diferensiasi antara spesies yang sulit karena kesamaan yang kuat dan dalam bentuk dan spesies. Yang terakhir itu ada Verticella untuk organisme karena sisilia yang berdenyut dan menciptakan pusaran air. Selanjutnya yaitu ada Paramecium caudatum, yaitu salah satu anggota ciliata yang paling terkenal, dan bagiannya itu ada silia, mikroneklus, makroneklus, vakuola makanan, pori atau lubang anus, vakuola makanan, celah mulut, mulut sel, vakuola kontraktil. Selanjutnya itu ada spesies kelas ciliata yaitu
Paramecium caudatum, perannya sebagai hidup bebas di perairan. Terus ada Balatium coli, berperan parasit pada usus besar manusia dan hewan ternak. Selanjutnya Cententot loeseli, berperan hidup bebas di perairan sawah. Dininium predator paramecium itu sebagai perannya, dan Vorticella berperan hidup bebas menetap. Yang terakhir Stylosia, berperan genangan air. Selanjutnya ada klasik protozoa. Yang pertama yaitu tidak memiliki alat gerak. Yang kedua, pergerakan dikenal dengan gerak meluncur. Yang ketiga, perkembangbiakan aseksual berupa pembelahan bahu rangkap atau sel anakan lebih dari 2. Yang selanjutnya yaitu semua anggotanya hidup parasit dalam tubuh makhluk hidup lain. Selanjutnya yaitu Plasmodium sp, itu salah satu anggota sporozoa yang paling terkenal. Seperti gambar di samping, terdiri dari sel darah merah, terus mirimonosit, terus hati, terus manusia, makrozoid gametozoid, terus 40 jam, sporulasi, terus nyambung lagi nyamuk mikromeet, terus prozoid, oozoid, okista, zigot, okinet, dan makrogamen. Nah, selanjutnya lagi yaitu spesies kelas Flagellata dan perannya. Yang pertama, Plasmodium falciparum berperan sebagai penyebab penyakit malaria tropika. Yang selanjutnya yaitu Plasmodium vivax, perannya penyebab penyakit malaria tertiana. Selanjutnya Plasmodium ovale, perannya penyebab penyakit mirip malaria tertiana. Selanjutnya lagi Plasmodium malariae, dan perannya selanjutnya yaitu penyebab penyakit malaria kuartan. Yang terakhir itu ada Toxoplasma gondii, perannya itu penyebab toxoplasmosis, penyebab cacat dan kandungan mati sebelum lahir. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.